Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abrori, NIM 20205303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan literatur. Tinjauan atau penelusuran terdiri dari literatur atau pustaka atau studi literatur, pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review diarahkan untuk menyusun rangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Yang kedua, penelusuran pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Yang ketiga, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulisan tentang beberapa sumber pustaka atau dapat berupa artikel, buku slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir dalam 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan teori di tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain, seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem, yang merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan atau buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik di bidang ilmu. Dan literatur review itu yang perlu dilihat adalah perluasnya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai yang pertama, peubah atau variabel yang digunakan, yang kedua, model yang digunakan, yang ketiga, rancangan penelitian, yang keempat, sampling dan teknik pengumpulannya, yang kelima, analisa data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review negatif, literatur review kuantitatif, literatur review kualitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya,
Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun baru hingga tahun yang sebelumnya. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua, berikan evaluasi, ringkasan, gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya dengan jelas. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan. Yang ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Yang keempat, apakah metodologi penelitian sudah dimulai. Yang kelima, bagaimana mendapatkan atau memanipulasi data. Yang keenam, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan. Yang ketujuh, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan. Yang kesembilan, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada. 3. Perlu melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya IT investment jadi isu, ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara suatu penelitian dan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di pitch analisis. Yang keempat, mengkritisi antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan basic of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Yang keempat, elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama, menggambarkan sudut penelitian isu atau teori secara objektif dari literatur review. Yang kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Yang keempat, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Yang kelima, langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review. Yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Carilah literatur, tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapat gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas, cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian.
Data ini bisa berupa data kuantitatif atau data kualitatif maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Analisis dan interpretasikan, didiskusikan dan ditemukan serta ringkasan literatur. 6. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimasukkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur yang harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. Yang ketujuh, sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu penelitian. Yang kedua, tesis, yang merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Yang keempat, paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding baik tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, majalah, pamflet, dan clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer yang dibicarakan dan ditelitinya. Yang keenam, abstrak atau hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis. Yang kedelapan, website yang memuat ilmu komputer, misalnya http://citeser.ng.nec.com. Yang kedelapan, hierarki literatur dan siklus penelitian. Siklus penelitian terdiri dari identifikasi of knowledge, yang kedua creator of knowledge, yang ketiga quality assurance of knowledge, yang keempat dissemination of knowledge. Dan gambar kedua, hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Yang pertama ide, kedua research, yang kedua diskusi, yang keempat primary literatur, yang keenam secondary literatur, yang keenam literatur tertiary. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.